Halo, assalamualaikum Bang Jas. Waalaikumsalam. Gimana, Bar? Ya ini Bang, perkenalkan ini Mas Jajang. Ini. Bang Oh, Anjas, Bang Bang Jajang, Anjas, apa gimana, Bang? kabar? Alhamdulillah, ada baik. Saya senang Gimana, bisa gimana? ketemu nih di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing toh diamprokin ya sama Akbar. Ah, kita bisa ketemu jadinya. Iya. Ya. Tadi Gimana? Ya jadi gini Mas. Jadi Om Anjas. Jadi kan Om Anjas kan mintanya kayak kopi, ibaratnya kayak diskusi sambil minum kopi lah gitu. Jadi Mm-mm. mau ubah konsepnya gitu Om Anjas. Jadi kayak talk show gitulah, kayak ngobrol biasa aja. Jadi Mm-mm. tinggal pemantik nanti Om Anjas sama Mas Jajang ini ngobrol-ngobrol aja gitu. Karena kan Mm-mm. yang kayak kata Om Anjas bilang, kalau ibaratnya kalau terlalu berat juga nanti malah orangnya bingung. Nah, makanya nanti Mm-mm. Mm-mm. mau Akbar ubah konsepnya gitu. Mm-mm. Oke. Gitu noh. Mungkin Mas Jajang boleh ada saran seperti yang tadi di jalur rempah, Mas. baik, Bang Anjas, boleh izin ya saya mengemukakan saran-saran dan Siap. ide-ide saya ya. Iya, mangga, Jadi mangga, gini, mangga. kita buka rubrik, apakah rubriknya itu di YouTube, semacam TV channel ya, atau mungkin di Instagram ya. Kita namain misalnya rubrik eh, obrolan santai warung kopi ya, atau obrolan warung kopi ya. Nah, yang kita bicara ini adalah tentang kebudayaan. Kebudayaan tentu tematik. Kita tidak bicara soal politik, karena politik mah capek lah, banyak musuhnya, kita mengambil itu capek. Tapi kita bikin Mm-mm. bagaimana obrolan ini menarik banyak orang, saling menghibur, juga mendidik. Mm-mm. Ya, jadi kita bahas itulah tema-tema budaya. Misalnya apa nih? Ya, tentang miras. Satu tema kita bicara soal miras dari pandangan budaya. Nah, eh, nanti kita bahas lebih lanjut. Lalu tentang misalnya orang pada pakai susuk. Budaya urban masih ada orang pakai susuk dari berbagai macam kalangan. Apa itu fenomena tusuk gitu ya? Ya, nanti kita bahas. Terus apalagi misalnya tentang kebugaran ya. Kebugaran versi Indonesia. Versi suku-suku tertentu di Indonesia. Apa sih namanya bugar itu? Apa yang namanya sehat, sakit, bugar itu seperti apa? Dan apalagi ya selain daripada soal kebugaran, ya juga soal turisme ya. Soal suatu wisata mistis yang ada di Indonesia misalnya. Nah, ketika ini kan dialognya antara Bang Aziz dengan saya ya. Bang Aziz mungkin Mm-mm. mancing pertanyaan, saya menjawab secara budaya berdasarkan disiplin ilmu saya. Tapi supaya netral ya, ketika kita bicara yang menyinggung religi, kita menyinggung agama, katakanlah tentang miras misalnya, atau tentang sedekah laut, mungkin umpan dari Bang Anjas, ya, umpan dari Bang Anjas, saya menjelaskan secara budaya fenomena ini, tapi supaya netral, ya, pada termin-termin tertentu yang sifatnya sensitif, ya, kita undang bintang tamu, bukan bintang tamu, ya, undang tamu, narasumber tamu. Kalau kita bicara soal tentang mistik, ya, tentang susuk, tentang ritual-ritual, gitu ya, tentu nanti ada naskahnya ya. Nanti saya menjelaskan, tapi nanti ada bintang tamu Ustadz ya, yang menjelaskan. Jadi, Sehingga eh, sehingga tidak terjadi yang namanya acara kontroversial. Kita menjelaskan secara budaya biar masyarakat juga tahu, biar masyarakat juga terdidik secara nggak langsung ya. Tetapi juga ada referensi dari ahlinya. Ya. Dalam ini kalau misalnya tentang religi, tentu ustadz ya. Mayoritas ustadz lah. Kalau pendeta jangan, itu minoritas. oke. Seperti itu. Oke, Nah, jadi acara ini memang dikemas secara santai, nyantai aja. Kita bicara soal miras, apa sih namanya miras? Miras itu minuman beralkohol. Apakah beralkohol itu berakar di sejarah di Indonesia? Ada secara budaya orang Indonesia itu minum alkohol dengan tradisinya seperti itu. Lalu, apakah itu diharamkan? Loh, yang bilang haram itu siapa? Yang bilang haram itu kan orang Islam. Masyarakat tentu kan nggak merasa haram. Nah, itu hal-hal semacam itu. Terus
kan yang namanya alkohol yang bikin mabok itu kan alkohol. Tetapi orang Islam juga sebetulnya terbiasa minum alkohol, makan alkohol, misalnya tape ketan, tape uli. Apakah itu nggak mengandung alkohol? Yang nggak boleh itu adalah mabok. Kenapa nggak boleh mabok? Nah, bla 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 kita jelasin nanti lebih lanjut. Tapi untuk lanjut kita jelaskan, minta penjelasan dari Ustadz, ya, narasumber tamu. Itu contohnya. Oh, Tapi ini. tentu kemasannya jangan datar kayak begini. Kalau ini kan nggak menarik. Jadi gini Om Anjas, maksud Mas Jajang, ini kan Om Anjas nanti jelasinnya yoga nih. Yoga Iya. secara praktisi. Nah, nanti Mas Jajangnya jelasin secara budaya dan teori gitu maksudnya. Nah, Itu yang perihal mistis gitu itu ibaratnya contoh aja biar contoh aja Mas. lebih mudah dipahami nantinya. Ya, Ya ibaratnya termasuk Om Anjas. yoga itu kan fenomena budaya, yoga itu. Tentu ada penjelasan budaya, bagaimana manfaat yoga, efek daripada yoga. Lalu kaitkan dengan budaya kita seperti apa. Ini bisa aja. Kalau itu sih soal pariwisata yoga mah nggak perlu manggil narasumber tamu, itu cukup kita bahas saja. Kalau Iya, hal-hal karena yang gini. sensitif, ya. Heeh. Silakan Bang. Materi yang akan di pembahasan yang diceritakan di Instagram yang tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat kalau sekiranya mereka ini mau liburan itu tempat-tempatnya mau kemana aja gitu Pak. Nah kemudian kemarin Akbar sempat bicara sama saya perihal pokok bahasan yang akan dibahas dalam IG Live besok adalah yaitu Ini Mas, ini Om Anjas. Ini udah Akbar share nih. Ini nih. Kelihatan nggak? Yes. Iya, saya pakai iPhone ini soalnya saya nggak pakai laptop. Oh ya. Oh ya Om Anjas. Jadi pembahasannya tujuannya adalah supaya viewers ataupun followers yang ada di Instagramnya platform tersebut menjadi bertambah gitu. Ya. Nah, ini jujur di luar dari apa yang saya bayangkan sebelumnya gitu. Karena selama ini kalau misalnya saya lagi IG live dengan teman-teman itu pada saat kita membahas sebuah pokok permasalahan itu tidak terlalu melebar. Kita akan straight to the point kepada pokok bahasan dan kesepakatan yang disepakati sebelumnya gitu. Nah kalau memang besok tujuannya kita mau membahas perihal banyak hal, ya saya sih fine aja, nggak masalah gitu. Kalau memang pokok bahasannya adalah tentang bagaimana berlibur, perihal budaya yang ada di Indonesia, ya saya sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya mau ngebahas tentang yoga, ya nggak masalah juga. Cuma kan tujuan utama dari mau buat Instagram Live ini adalah untuk meningkatkan follower, di mana nanti banyak orang yang akan mempermudah untuk sekiranya mereka mau berlibur, mereka punya sebuah platform, mereka punya sebuah bayangan liburan kemana yang enak, liburan kemana yang murah, liburan kemana yang mudah tanpa ribet gitu loh Kang. Ya, memang itu nggak apa-apa, itu juga termasuk kalau malah lebih aman kalau kita bicara soal tempat-tempat berlibur atau masalah pariwisata gitu ya. Bila perlu destinasi wisata yang belum dikenal, padahal itu menarik ya, jadi bahan perbincangan di sini, sehingga masyarakat juga bisa tahu gitu. Apalagi kalau pihak pengelola resort wisatanya itu bisa berpartisipasi dalam acara ini, itu akan sangat bagus. Oh iya Om Anjas, Om Anjas maaf, jadi nanti di akhir nanti Om Anjas kayak beri referensi komunitas yoga gitu ke audiens kan nanti, jadi enggaknya di topik pembahasan ini si audiens ini enggak berhenti sampai di live IG-nya aja, jadi mereka cari tahu loh kalau mau ikutan yoga tuh kemana gitu loh Om Anjas. Itu sih, jadi referensi juga.
Kalau untuk materinya masih sama kayak kemarin aja Om Anjas, kayak asal muasal mengenal yoga, terus yang sumbang yoga pada khazanah kebugaran di Indonesia, terus bagaimana cara mengolah tubuh selama melakukan yoga, terus apa saja yang penting untuk diperhatikan, lalu perbedaan melakukan yoga secara online dan offline, secara online-nya di selama pandemi ini. Itu aja kok Om Anjas, sama beri referensi aja. Ya, tinggal nanti dibikin Untuk tekniknya bagaimana. Jadi ya, nanti moderatornya Akbar kan? Akbar ya. Ya, moderator Akbar. Narasumber yoganya adalah Bang Anjas ya. Ya, dan lalu saya, dari Kang saya Yajang apa? menyorotinya dari pariwisata dan budaya. Nah, terus ya. kita langsung briefing masalah diskusi tanya jawab aja ya, Om Anjas ya, biar nanti gitu. Nah, dari Mas Jajang ada pertanyaan ke Om Anjas gak? Nanti biar nanti pas lagi live itu ibaratnya udah terisi gitu. Iya. Pesannya. Ya, saya mungkin nanya ke Bang Anjas, kenapa sih Bang Anjas menyenangi disebut nama yoga? Apa juga dari persepsi Mas Anjas? Bagaimana dengan yoga di Indonesia? Jadi, yoga, terus nanti saya juga mengomentari. Yoga berkomunikasi dengan Indonesia, menghasilkan yoga varian ya, yoga varian. Misalnya asal dari yoga, tapi masuk ke dalam sama. Samadhi adalah proses yoga yang mempersatukan unsur samadhi. Yoga bukan samadhi, tetapi keduanya ada hubungan. Karena antara yoga percayaan Hindu itu kan Bali juga. Ini misalnya seperti itu. Nanti tanggapan Bang Anjas seperti apa? Lalu Bang Anjas nanya pada saya, ada nggak olah kebugaran di khas Indonesia yang fungsinya kurang lebih sama? Nanti saya cerita. Yang membuat Indonesia membuat Indonesia bugar semacam yoga. Tapi bukan yoga namanya. Misalnya olah pernapasan. Namanya apa? Itu kita bahas yoga. Ya, tapi mungkin minggu depan kita bahas yang lain lagi. Mungkin. Ya, perlu kaitan tentang wisata dan budaya. Jadi jangan hanya satu kali terus yoga. Ya. Kalau saat ini satu pertemuan yoga nggak selesai, ya kita bikin masih bisa. Ini oke, sebentar Akbar ini nanti tiap minggunya mau Om Anjas atau Akbar mau nanti yang aja lain-lain next aja lagi Om Anjas. Jadi beda-beda kok, nggak beda-beda nanti nggak terus-terusan. Ibaratnya ini ibaratnya untuk jangka yang panjang gitu loh. Or runutan aja. Kira-kira Bang Anjas itu tentang Om Anjas apa pertanyaan yang kira-kira tentang pariwisata wellness. Pariwisata wellness nih ya itu yang kayak yoga, massage gitu. Itu pertanyaan. Ya kalau saya sih nanti pasti akan tanyanya adalah perihal sebenarnya untuk misalnya massage atau terapi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kebugaran tubuh yang tradisional itu ada apa aja gitu loh. Misalnya kalau kan massage Bali, massage Jawa, gitu-gitu, atau mungkin dari Sumatera apa, dari Sulawesi apa gitu, apakah ada perbedaannya atau tidak? Ya, memang itu cara budaya orang-orang Indonesia itu punya kebugaran sendiri. Seperti orang Padang menyebutnya Batangi. Ya. Orang Bali Mau tadi. Orang Bugis ada juga lain-lain. Kalau Madura juga punya
Manado, dan Manado itu Minahasa ya, punya juga konsep kebugaran itu. Tapi memang prinsipnya itu adalah praktek kebugaran itu kelima panca indera itu manusia itu di nutrisi secara holistik. Mata dinutrisi, telinga dinutrisi, hidung untuk penciuman dinutrisi, kulit dinutrisi, lidah juga sama. Makanya kelima panca indera. Cuma Mungkin maaf ini komentasnya kan dikit lagi mau selesai, jadi langsung aja ya ke terakhir nih yang masalah pakaian aja ya Om Anjas. Ini kan Om Anjas juga mau lanjut syuting ya. Jadi pakaiannya, jadi aku lagi ada kepikiran jadi pakai ibaratnya nanti Om Anjas mau gak misalkan atau pakai apa ya namanya ya, ciri khasnya yoga atau Sunda gitu, pakai bajunya aja atau ikat kepalanya aja nggak apa-apa, ibaratnya gitu. Jadi kan enggaknya biar ada perbedaan dari diskusi yang lain gitu Om Anjas. Ya kalau dari yoga mah sebenarnya bajunya cuma biasa aja karena yoga itu tidak dapat dilakukan di mana saja kapan saja dan pakaian senyamannya gitu. Oke. Gak harus yang gimana gitu. Kan obrolan santai. Iya. Jadi pakainya pun santai, casual lah. Kalau pakai ikat kepala ya pakai, kalau enggak ya udah. Oke. Jangan jadi bikin ribet sehingga konsentrasi terpecah kita. Ya. Oke. Mungkin itu aja ya. Namanya sudah berlanjut. Maaf nih ya kalau ganggu. Nah, nggak apa-apa. Kang Jajan, punten ya Kang Jajan. Ya. Nanti kasih tahu aja 3 hari sebelumnya ya kapan mulainya ya, supaya waktunya bisa kita atur. Ya, siap. Karena Bang Anjas dan saya juga gila soal waktu ini. Kalau nggak cermat-cermat hitung waktu bisa berantakan. Ya. Lagi sibuk apa Kang Jajan 3 hari sekarang? sebelumnya Akbar kasih tahu jam sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Mas Jajang, atau Om Anjas lagi sibuk apa? Kenapa? Lagi sibuk apa? Saya lagi sibuk di IWFIT, International Wellness and Tourism Festival selama 1 bulan ini. Di mana? Online, Bang. Oh, online. Nanti saya kabarin deh. Online. Saya jadi pembicara, jadi moderator. Iya. Sukses acaranya ya. Iya, Bang. Makasih. Ya sisanya saya ngajar di UI gitu. Jadi gitu. Mas Jajang ini membimbing Akbar, Om Anjas. Oke. Akbar itu mahasiswa saya, Bang. Siap, Kang. Saya kebetulan antropolog. Lebih khusus itu antropologi ekonomi pariwisata. Iya, siap. Ya, mempelajari perilaku manusia dari sisi kebudayaan. Iya. Mudah-mudahan nanti acara kita lancar ya. Iya, dan kalau bisa Abang jangan hanya satu episode, ada episode lain. Gitu. Ya, insyaallah nanti coba diatur dulu. Pokoknya tujuan satu, memberikan hiburan dan sekaligus pembelajaran kepada masyarakat secara santuy. Iya. Jangan miras. Tahu nggak miras apaan? kita kasih tahu kenapa suku-suku bangsa tertentu makanan tradisionalnya adalah minuman tradisionalnya yang mengandung alkohol seperti tuak Bali, ya, sopi di Maluku Tenggara, lapo tuak di Batak gitu kan, ya. Itu kenapa mereka minum seperti itu, efeknya apa? Apakah menimbulkan kejahatan atau enggak? Gitu. Ini kita jelaskan. Mereka itu enggak menimbulkan kejahatan karena memang udah peranatan budayanya seperti itu. Lalu kenapa bir dilarang di Jakarta, di kota-kota besar? Ya karena memang salah digunakan, salah guna. Bukan untuk minuman
kebutuhan, tetapi juga untuk sebagai alat untuk memalak misalnya. Keberanian untuk memalak orang. Nah itu kita berikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia bahwa kebudayaan kita itu tidak kebudayaan Jakarta saja, ada kebudayaan Ambon. Yang di Ambon itu boleh, yang lain nggak boleh. Orang Manado yang namanya minuman keras juga udah hal sehari-hari, tapi tidak menjadi tindakan kriminal. Nah itu kita jelasin seperti itu. Betul. Setuju. Iya, jadi Akbar, Bang Anjas itu jangan hanya 1 kali, 2 kali, ya paling sesuatu yang penting berkaitan dengan Bang Anjas, hadirkanlah gitu. Ya nanti. Kan kalau Bang Anjas yang menjelaskan kepada masyarakat lebih dipahami daripada kita yang menjelaskan. Iya, mungkin lagi juga gak enak juga ganggunya, Mas. Mungkin nanti paling 2 bulan, 4 bulan lagi lah ibaratnya. Nanti aja. Gak enak juga ganggu. Karena kan punya kesibukan juga, itu menjadi pertimbangan. Ini juga udah alhamdulillah Om Anjas udah mau bantu, Mas. Ya. Itu. Tapi kalau buat rakyat mah Bang Anjas ya kita rela berkorban. Kalau buat rakyat Indonesia mah kita rela berkorban lah, kita kisihin waktu. Siap, insyaallah. Tujuannya satu, tujuannya adalah apa? Menghibur dan sekaligus memberikan pencerahan pada masyarakat secara santuy. Udah Om Anjas mau lanjut syuting lagi ya? Iya. Udah Mek. Berapa scene lagi? Oke deh kalau gitu. Nanti saya nonton deh. Love Story setiap jam 3 di SCTV. Mantap. Jam 3 ya? Iya, jam 3 sore. Iya, Pak. Ya, Om Anjas nggak apa-apa kalau mau keluar. Ya, aku duluan ya. Terima kasih, Bang. Ya, makasih ya Om Anjas ya. Nanti. Yo. Mas Jajang. Ini kita sambil ngobrol lagi aja ya. Biar enak. Enggak, saya pikir teh Bang Aceh tuh host tetap, saya pikir. Oh, itu nanti. Soalnya waktunya itu loh. Mas, waktunya itu yang terbatas. Sebenarnya dia mau aja jadi host tetap. Itu bisa. Saya kalau jadi host tetap itu daya tarik sendiri loh buat vlog kamu. Makanya tadi saya ngomong temanya tematik. Iya, pasti. Itu pasti berubah-berubah, Mas. Iya. Nanti ada religi, ada alam gitu, pasti ada, selalu ada. Terus selalu ada ini nanti, Mas. Pada saat religi kita datangin bintang tamu. Nah, itu. Nah, pertama Ustadz. Kita nggak disalahin, ada referensinya. Oh, jadi gini aja, Mas. Saya udah paham apa yang Mas omongin. Jadi kita berdua ngobrol. Nanti kita datengin yang ahlinya, misalkan kita lagi bahas topik A. Oh, ternyata ada yang lebih paham itu, kita datengin bintang tamunya. Nah, nanti kita berdua tektokan buat nanya-nanya dari bintang tamu itu gitu ya. Iya. Oke. Paling nggak pandangan di bintang tamu. Saya pandangan dari budaya. Saya bilang mengatakan manusia itu menjadi mulia karena otaknya. Semakin cerdas otak manusia itu, semakin mulia manusia itu. Maka barang siapa yang memberikan pencerdasan pada otak manusia itu, yaitu guru dan dosen, itu pahalanya luar biasa karena dia memanusiakan manusia. Tetapi manusia itu akan jatuh derajatnya kalau otaknya rusak. Salah satu otak rusak itu narkoba terutama ya, dan miras. Karena otaknya rusak melalui mabuk, maka manusia menjadi tidak berharga. Nah, minta penjelasan ulama atas pernyataan saya. Nanti dia akan bahas tuh, buka ayat ini, dalam surat ini. Ya. Itu. Karena kalau saya membahas ayat segala macam, saya bisa aja sih nyari referensi di Al-Quran, berapa susahnya. Tapi kan nanti gue dikritik orang, lo pesantren di mana lo? Pesantren di antropologi. Oke, jadi saya paham nih konsep Mas nih. Jadi gitu aja ya. Oke, jadi kayak obrolan Ini saya lagi nyari ide nama judul deh tadi nih, Mas. Obrolan warung kopi aja udah. Obrolan warung kopi. Warung kopi apa namanya? Ya.
Jadi settingnya suasana kayak kafe di warung kopi. Kalau bikin kafe sendiri boleh, kayak kafe setting. Mau nyewa kafe temen juga bukan nyewa sih, di warung kafe temen di Sentul. Oh, itu Ya, nanti ya. Mas, itu nanti kalau ada ide saya. Nah, Ini makanya gini Mas, kenapa saya masih dalam bentuk live IG ini? Karena masih nggak ada budget Mas, masih nol ibaratnya, masih non profit. Nah makanya nanti saya saya bilang ke beberapa tim. makanya kamu Ya, non profit, belum ada uangnya, maka gue cuma-cuma gratis. Iya, enggak maksud saya ini settingnya itu loh. Iya, kalau setting itu gini, kita gue setting lagi. Nanti saya telepon tuh di Pasar Seger Sentul, ada kedai kopi, ya, kedai kopi namanya Pak Didi Rahbini, DR Cafe. Gue minta nanti shooting di situ sambil minum kopi, dia pasti seneng banget. Pak Didi itu teman saya baru sih, teman baru, tapi dia senang acara-acara semacam ini. Ya gitu. Oke, nanti saya nyari ide juga Mas. Kira-kira namanya judul apa ya? Saya juga lagi nyari. Ya pertama obrolan warung kopi. Obrolan warung kopi hangat. Obrolan warung kopi panas, boleh aja. Ya. Obrolan warung kopi santuy. Oh ya, ini rekamannya saya rekam, nanti saya kirim ke Mas ya hasil rekamannya. Iya. Iya. Fotonya juga saya tadi udah foto. Baik. Gitu ya. Oke Mas. Maaf nih Mas kalau ganggu. Apa? Kamu bikin skenarionya ya, pada saat pertemuan itu kamu bikin skenarionya. Oke, siap. Paling nggak garis besar panduan acara itu. Oke, siap. Siapa, ngapain apa, pertanyaan apa. Oke, siap Mas. Udah. Itu kan live aja, nggak usah dikasih tahu jawabannya, nggak usah aja. Cuma nanti kamu sebagai moderator harus mengarahkan pada patokan-patokan yang udah kamu canangkan. Jadi pada saat saya atau Bang Anjas melenceng, ya kamu ingatkan kembali pada topik-topik yang akan dibahas. Oke, siap. Siap. Tapi panduan acara itu penting buat kami. Oke, siap. Udah sih itu aja. Udah. Ya kalau Bang Anjas mau, ya dibikin semacam vlog tetap ya, semacam TV kanal ya. Ya tentu modalnya sekarang cuma kamera HP apa segala macam. Tapi nanti kalau udah punya duit baru bikin uang studio, baru beli kamera yang beneran. Iya. Apa-apa. Amin lah, semoga ada rezekinya. Ini mumpung Mas Anjar mau itu terlibat, itu daya tarik sendiri. Iya. Jangan-jangan nanti saat kita bisa nyamain Dodi Kobuzer gitu ya. Tapi kalau itu studio, kita mau warung kopi. Warung kopi. Nanti tempat warung kopi teman saya tuh kita pakai buat syuting. Kalau Anjas marah sih bisa online syutingnya. Bisa diatur sedemikian rupa lah. Iya. Ya udah. Bisa. Oh itu sama hari Minggu nanti gimana Mas? Saya juga sambil mikir buat bikin videonya tuh. Hari Minggu, ya tapi keluarga saya aja, keluarga teman saya nggak bisa hadir. Oh iya, nggak apa-apa. Kenapa nggak sama curug Mas? Padahal tuh bisa sama ini loh, bisa dapat ibaratnya lebih ngejual loh. Ibaratnya nggak sama curug. Curug Cihejo jauh letaknya. Oke. Sedangkan Curug Bidadari masih ditutup. Oh ini Mas, Curug Putri Kencana deket Mas. Nanti saya bisa arahin sih sebenarnya. Ada Curug Putri Pelangi di Gunung Salak. Itu Mas, dekat Sentul ada, yang dekat Janggalan itu Curug Putri Kencana. Ya yang nggak tahu dah. Kita mau jalan kaki di Sentul aja dulu. Iya. Kamu ke sono ke Curug sebagai ilustrasi ya boleh. Iya. Nggak apa-apa kok. Saya mah ikutin aja, Mas. Mungkin kan nanti next yang Curug kita bareng gitu. Kaki. Bisa. Manfaat jalan kaki buat kesehatan dari semua umur. Kalau jalan kaki itu tidak terbatas pada umur. Sepanjang masih bisa jalan, gitu. Ya. Tapi Mas, yang pun bisa. Ya. Tapi Mas nanti kalau ke Curug gitu mau gak? Nanti next.
Ya, next. Mau. Iya, trekking. Mas kuat gak? Siapa? Mas, Saya. Oh, kuat. jangan tanya kalau saya mah. Mau dibawa kemana juga nggak bakal mundur dah. Saya ke Curug Putih Pelangi di Gunung Salak itu turunnya aja sekian meter per jam. Kuat nggak? Kuat. Kuat, cuman pingsan ya. Malah. Kalau kita ya berhenti. Kita sih jalan mah kuat, jalan mendaki. Kecuali panjat tebing, saya nggak mau. Kalau yang namanya masih hiking mah, masih jalan orang namanya ya. Iya, Seterjal apapun, saya bisa jabanin. iya. Oke, Tapi jangan bicara kecepatan dah, ya. ya berarti besok jalan biasa, nanti next schedule itu kita ke Curug ya. Iya. Iya itu. Nah, hubungan kamu dengan Anjasmara itu dipelihara dengan baik. Itu jadi Iya, pasti mahkotanya. Mas. Iya, dari dulu kok, dari kecil saya. Iya, kalau saya dengan dirimu kan bukan public figure, bukan selebriti. Ya, Saya juga mau jadi artis, Mas. Doain aja, Mas. iya, otomatis. Ya. Iya. Oke. Udah ya, Mas ya. Makasih ya. Ini nanti Yo, sama-sama. saya kirim nih nanti videonya. Oke. Oke, makasih. Assalamualaikum. Salam. Bentar matiin rekaman.